tanggulnya jebol dari kolong jembatan Retno Agung. Ya. Jebol. Jebol ya. Sebelahnya nggak jebol, cuman ini doang yang jebol. Jebol ya. Jebol ya. Tuh. Lampunya dipadamkan, takut nyetrum. Takut nyetrum ya. Retno Agung diguyur. Tanggulnya jebol. Kolam renang gratis Atlantis, tuh lihat tuh. Atlantis. Atlantis tuh. Mandi anak. Diinfokan saat terjadi banjir di Muara Angke. Udah sebetis. Ini bagian di sini. Banjir rob kembali merendam wilayah pesisir Jakarta Utara hari ini. Fenomena naiknya air laut secara perlahan namun pasti kembali mengganggu aktivitas warga, terutama mereka yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir. Sejak siang hari, genangan air laut mulai masuk ke permukiman, jalan raya, hingga kawasan pelabuhan, menyebabkan aktivitas warga terhambat dan arus lalu lintas terganggu. Pantauan pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Desember tahun 2025, menunjukkan bahwa banjir rob mulai terasa sejak menjelang siang. Air laut yang pasang perlahan masuk melalui saluran drainase dan celah-celah tanggul, lalu menggenangi jalan lingkungan hingga ruas jalan utama di Jakarta Utara. Beberapa titik yang kerap menjadi langganan banjir rob kembali terdampak, di antaranya kawasan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Ancol, hingga sepanjang Jalan R.E. Marta Dinata di sekitar kawasan Jakarta International Stadium. Di kawasan Muara Angke, air rob terlihat menggenangi jalan permukiman warga. Genangan air setinggi mata kaki hingga betis orang dewasa membuat warga harus ekstra hati-hati saat melintas. Sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa memperlambat laju kendaraannya, sementara sebagian lainnya memilih untuk memutar arah demi menghindari genangan yang lebih dalam. Sementara itu, di kawasan Jalan R.E. Marta Dinata, genangan air rob menyebabkan arus lalu lintas melambat. Kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat berjalan merayap, menghindari gelombang air laut yang masuk ke badan jalan. Beberapa pengendara bahkan harus berhenti sejenak karena mesin kendaraan mereka hampir mati akibat terendam air laut yang asin. Banjir rob kali ini kembali menegaskan kerentanan wilayah pesisir Jakarta Utara terhadap pasang laut. Fenomena ini bukan disebabkan oleh hujan deras, melainkan murni akibat naiknya permukaan air laut yang dipicu oleh pasang maksimum. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya elevasi tanah di pesisir Jakarta Utara serta penurunan muka tanah yang masih terus terjadi dari tahun ke tahun. Menurut pola kejadian yang biasa terjadi, banjir rob muncul saat pasang air laut mencapai titik tertinggi, terutama pada periode tertentu yang dipengaruhi oleh fase bulan. Saat gaya gravitasi bulan dan matahari berada pada posisi tertentu, permukaan air laut terdorong naik lebih tinggi dari biasanya, lalu masuk ke daratan melalui saluran air dan area yang tidak terlindungi tanggul secara optimal. Warga yang tinggal di kawasan pesisir Jakarta Utara mengaku sudah terbiasa menghadapi banjir rob. Namun demikian, setiap kali rob datang, aktivitas mereka tetap terganggu. Beberapa warga harus mengganjal pintu rumah dengan papan atau karung pasir agar air laut tidak masuk ke dalam rumah. Sementara itu, sebagian lainnya memilih mengangkat barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan. Bagi para pedagang kecil di kawasan pesisir, banjir rob menjadi ancaman serius.
Aktivitas jual beli menurun drastis karena pembeli enggan melintas di area yang tergenang air. Selain itu, air laut yang asin berpotensi merusak barang dagangan dan peralatan usaha, sehingga kerugian ekonomi sulit dihindari. Di kawasan pelabuhan dan perikanan, banjir rob juga berdampak pada aktivitas bongkar muat dan distribusi hasil laut. Genangan air laut yang bercampur lumpur membuat akses jalan menjadi licin dan berbahaya. Para pekerja pelabuhan terpaksa bekerja dengan ekstra hati-hati demi menghindari kecelakaan kerja. Tak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, banjir rob juga memengaruhi mobilitas warga. Anak-anak sekolah, pekerja kantoran, hingga pengemudi transportasi umum harus menyesuaikan jadwal perjalanan mereka. Beberapa angkutan umum memilih menghindari jalur yang tergenang, sementara pengemudi ojek dan kurir logistik harus mencari jalur alternatif yang lebih aman. Petugas terkait terus melakukan pemantauan di sejumlah titik rawan banjir rob. Pompa-pompa air diaktifkan untuk mempercepat surutnya genangan, meskipun upaya ini seringkali terbatas efektivitasnya karena sumber air berasal langsung dari laut. Selama pasang laut masih tinggi, air rob akan terus masuk dan sulit untuk sepenuhnya dikendalikan. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi banjir rob susulan. Pasang laut biasanya berlangsung dalam beberapa jam, sehingga genangan dapat bertahan hingga sore atau bahkan malam hari. Selain itu, kondisi angin laut yang cukup kencang berpotensi mendorong air lebih jauh ke daratan. Banjir rob bukanlah fenomena baru bagi Jakarta Utara. Namun, intensitas dan dampaknya cenderung meningkat seiring dengan perubahan iklim, kenaikan muka air laut, serta penurunan tanah yang terjadi secara perlahan namun konsisten. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan wilayah pesisir semakin rentan terhadap genangan air laut. Para ahli lingkungan telah lama mengingatkan bahwa banjir rob akan menjadi tantangan jangka panjang bagi Jakarta, khususnya wilayah utara. Tanpa penanganan terpadu yang melibatkan penguatan tanggul, pengelolaan air yang lebih baik, serta pengendalian penurunan tanah, banjir rob diprediksi akan semakin sering dan semakin parah di masa mendatang. Di sisi lain, warga berharap adanya solusi jangka panjang yang benar-benar mampu mengurangi dampak banjir rob. Pembangunan tanggul laut, normalisasi saluran air, serta sistem peringatan dini pasang laut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat pesisir. Hingga sore hari ini, genangan air rob di sejumlah titik Jakarta Utara masih terpantau. Warga diminta untuk menghindari aktivitas di area yang tergenang, terutama bagi anak-anak dan lansia. Pengendara juga diimbau untuk berhati-hati karena air laut dapat merusak kendaraan dan membuat jalan menjadi licin. Banjir rob hari ini kembali menjadi pengingat bahwa Jakarta Utara berada di garis depan dampak perubahan lingkungan pesisir. Selama air laut terus naik dan daratan terus turun, warga pesisir harus terus hidup berdampingan dengan ancaman rob yang datang tanpa hujan, namun dampaknya nyata dan merugikan. Demikian laporan banjir rob yang terjadi hari ini di Jakarta Utara. Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi terbaru kepada Anda. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan hindari wilayah pesisir saat pasang laut mencapai puncaknya. Beda sama kemarin. Ini jauh banget nih. Jadi segera, Pak, turunin Pak. Pihak kelurahan, DPD, dan yang lain tolonglah bantuannya lah supaya cepat-cepat turun. Siap, Bang. Siap.